istilah-istilah yang dibahas dalam buku ini. Buku ini itu sebenarnya kumpulan riset mengenai behavior tentang ekonomi dan psikologi gitu. Nah, sehingga istilah-istilahnya tuh agak sulit menurut saya sehingga saya harus membacanya beberapa kali. Contohnya paternalisme libertarian. Libertarian itu apa sih? Secara umum, orang yang harus orang itu harus dibebaskan berbuat apa yang diinginkannya dan boleh memilih gak ikut sesuatu yang dia tuh sebenarnya nggak mau melakukan itu. Kemudian disandingkan dengan paternalistik. Apa itu paternalistik? Nah, arsitek pilihan itu menyetir pilihan orang ke arah yang lebih baik. Paternalisme libertarian ingin memudahkan orang memilih sendiri, nggak mau membebani mereka itu yang nggak yang ingin menggunakan kebebasannya. Pilihan-pilihan yang ada itu nggak dihapus, nggak dihalangi, dan nggak dipersulit juga. Jikapun orang mau ngerokok, mau makan permen, mau memilih rencana kesehatan yang pas atau bahkan nabung untuk masa pensiun, maka paternalis libertarian gak akan memaksa mereka memilih yang lain ataupun mempersulit mereka. Tetapi pendekatan yang disarankan oleh buku ini adalah bagaimana seorang arsitek pilihan berusaha menggerakkan orang ke arah yang akan membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Jadi mereka ini melakukan dorongan. Dorongan itu merupakan aspek apapun di arsitektur pilihan yang mengubah perilaku orang tanpa menutup pilihan apapun atau mengubah insentif ekonomi secara signifikan. Jadi ada dua aspek yaitu intervensi yang harus mudah dan murah untuk dihindari. Kemudian ada bahasan mengenai manusia dan ekon. Manusia dibedakan dua jenis menurut buku ini, ekon dan manusia. Homo economicus ini menurut buku ini disebut sebagai ekon. Homo sapiens menurut buku ini disebut sebagai manusia. Apa yang membedakan? Agar bisa disebut ekon, orang tuh nggak harus membuat perakiraan yang sempurna. Kalau perakiraan yang sempurna tentunya itu menjadi maha tahu dong. Tentunya manusia itu bukan yang maha tahu, namun harus membuat perkiraan yang nggak bias. Kalau manusia sebagai Homo sapiens, manusia itu bisa diprediksi akan kekeliruannya. Nah, ekon dan manusia ini mempunyai cirinya masing-masing. Kalau ekon itu adalah sebuah gagasan bahwa kita semua berpikir dan memilih dengan baik. Kita manusia bisa berpikir seperti Albert Einstein, bisa mengingat, bisa mengendalikan diri. Kalau manusia sebagai Homo sapiens, manusia itu sulit melakukan perhitungan rumit tanpa kalkulator, misalkan 417 pangkat 35. Kita akan sulit melakukannya tanpa kalkulator. Kemudian manusia itu manusia yang pelupa. Nah, jadi orang bisa diprediksi akan keliru ketika manusia menjadi manusia Homo sapiens. Karena ada dua ekon dan manusia, jadi sistem gaya berpikir itu sebenarnya dibedakan menjadi dua, otomatis dan reflektif. Cara kerja otak manusia itu membingungkan. Kenapa ya kita bisa amat hebat di beberapa tugas dan payah di tugas lain? Beethoven mengubah simfoni ke-9 ketika sudah tuli. Tapi kalau dikatakan Beethoven suka lupa menaruh kunci rumahnya, kira-kira masuk akal nggak? Iya, masuk akal karena manusia punya sisi manusia sebagai Homo sapiens. Ternyata otak kita mempunyai dua jenis pemikiran, yaitu satu intuitif dan otomatis, satunya lagi reflektif dan rasional. Yang pertama kita akan sebut sebagai sistem otomatis, dan yang kedua akan kita sebut sebagai sistem reflektif. Ciri-ciri sistem otomatis itu tak terkendali, mudah bergerak, asosiatif, cepat, tak sadar, dan berkeahlian. Berbeda dengan sistem otomatis, sistem reflektif itu punya ciri terkendali, harus diusahakan bergerak, deduktif, lambat, sadar, dan mengikuti aturan. Sistem otomatis itu cepat dan naluriah. Dia itu nggak melibatkan adanya proses berpikir dalam melakukan sesuatu ketika misalnya kita langsung senyum nih ketika tanggal 1 kita dapat SMS fun, gaji udah masuk. Nah, itu sistem otomatis. Sedangkan sistem reflektif lebih disengaja dan sadar diri. Artinya ada proses berpikir dalam sistem ini. Ketika ditanya berapa X kali X, nah itu kita perlu berpikir dulu kan.
Termasuk ketika kita mau memutuskan untuk kita mau kuliah di jurusan mana ya, hukumkah atau akuntansikah. Nah, itu ada proses berpikir. Oke, kakak-kakak sekarang masih semangat? Kalau Sih, masih semangat, Kak. ya, terima kasih. Ini ada mini kuis ya. Sebenarnya ada 3 soal. Kita coba bahas bersama aja ya. Nah, pertama, harga total satu bola dan satu pemukul bola adalah 1,1 dolar. Pemukul bola berharga lebih tinggi dari 1 dolar daripada bola. Berapa harga bola? Ada yang jawab selain 5 sen nggak? Nggak apa-apa juga sih kalau jawabnya selain dari 5 sen. Ada soal dua. Bila 5 mesin butuh 5 menit untuk membuat 5 barang, berapakah lama yang dibutuhkan 100 mesin untuk membuat 100 barang? Nah, soal yang ketiga, satu danau permukaannya ditutupi teratai. Tiap hari luas tutupan teratai berlipat ganda. Bila diperlukan 48 hari sampai teratai menutupi seluruh danau, berapa lama yang dibutuhkan untuk menutupi setengah danau? Nah, ini merupakan contoh-contoh kita tuh sebenarnya harus berpikir dulu gitu. Jadi ini bagaimana menguji antara sistem otomatis dan sistem reflektif kita. Apakah pemikiran intuitif kita bekerja. Kita akan bahas selanjutnya. Selain istilah-istilah tadi, ada juga beberapa istilah lain yang dikenalkan dalam buku ini, antara lain kelembaman, bias status quo, dan pembingkaian. Orang akan membenci kerugian, betul nggak? Dan sistem otomatis bisa jadi emosional karena kerugi. Kehilangan sesuatu membuat dia 2 kali lebih merana daripada kebahagiaan yang ditimbul karena mendapatkan hal yang sama. Istilahnya disebut sebagai enggan rugi atau loss averse. Kok tahu gimana caranya? Ada sebuah penelitian, setengah mahasiswa diberikan cangkir, yang nggak dapat disuruh membeli. Nah, yang nggak dapat ini disuruh membeli pada tingkat harga yang tertentu, yang menunjukkan apakah bersedia menjual atau membeli cangkirnya antara kedua mahasiswa tersebut. Yang punya cangkir nggak mau dong melepaskan kalau harganya nggak cocok, sedangkan yang nggak punya cangkir merasa kalau nggak punya cangkir juga nggak apa-apa kan karena itu bukan kebutuhan yang mendesak gitu. Artinya orang sebenarnya nggak mau rugi. Rasa enggan rugi membantu menimbulkan kelembaman. Kelembaman sendiri artinya adalah keinginan yang kuat untuk mempertahankan apa yang dimiliki sekarang. Kita melihat bahwa rasa enggan rugi bertindak sebagai semacam dorongan yang mendesak kita agar nggak membuat perubahan bahkan ketika sebuah perubahan itu menguntungkan kita. Bisa jadi ketika kita menjual cangkir, kita lebih untung. Tapi karena ada adanya kelembangan, kita nggak mau nih nukar cangkirnya. Nah, karena berbagai alasan tersebut, orang mempunyai kecenderungan untuk bertahan di keadaan sekarang. Gejala ini oleh seorang peneliti bernama William Samuelson disebut sebagai bias status quo, yaitu kecenderungan untuk bertahan di keadaan sekarang. Contohnya, ketika siswa cenderung duduk di kursi yang sama di kelas, kalau nggak ditentukan tempat duduknya. Jadi, siswa tersebut cenderung kalau di depan ya di depan terus, kalau di belakang ya di belakang terus. Itu namanya bias status quo. Padahal bias status quo ini gampang dieksploitasi. Contohnya, bertahun-tahun lalu American Express mengirim surat bernada ceria nih pada seseorang bernama X gitu. Wah, kamu bisa loh berlangganan gratis majalah pilihan kamu selama 3 bulan. Nah, kelihatannya terdengar menyenangkan gak sih kalau kita tuh dapat langganan gratis majalah yang kita inginkan selama 3 bulan lagi. Nah, walaupun majalah tersebut itu jarang kita baca, tapi karena gratis kita mau dan kita ambil penawaran tersebut. Tapi si X ini nggak sadar kalau kita nggak menstop langganan tersebut, maka majalah tersebut akan tetap dikirim dan kita harus membayar tagihannya. Akhirnya si X tersebut melanjutkan langganan sampai 10 tahun dan terus-terus membayarnya gitu. Padahal udah punya niat nih berhenti langganan tapi nggak tahu kenapa nggak dilakukan. Nah, salah satu penyebab bias status quo adalah
kurang perhatian. Yang di buku ini disebut sebagai heuristik bodoh amat. Contoh lagi, efek kelanjutan di penonton TV. Ketika kita lagi nonton sinetron Ikatan Cinta misalkan, kalau sinetron itu udah selesai, iklan, kita tuh cenderung nggak mau ganti-ganti lagi. Ya udahlah, misalkan saluran A, ya udahlah A lagi lah, nggak apa-apa. Kita tunggu acara selanjutnya gitu. Nah itu ya status quo. Kemudian, misalnya ada seseorang menderita gangguan jantung serius dan dokternya mengusulkan operasi berat. Pasti pengenlah kita tahu emangnya berhasil ya dok operasinya. Nah, si dokter punya dua cara untuk menyampaikan kepada si pasien. Pertama, oh tenang aja Pak, dari 100 pasien yang menjalani operasi ini, 90% masih hidup kok selama 5 tahun. Oke, nah si dokter kedua bilangnya gini, Pak, dari 100 pasien yang menjalani operasi ini, 10 orang meninggal dalam 5 tahun. Nah, tentunya akan beda kan framing penyampaian yang disampaikan oleh dua dokter ini yang kemudian akan diterima oleh si pasien ini. Yang pertama, itu adalah penyampaian yang menenteramkan. Oh, ternyata masih ada kok harapan hidup gitu. Sedangkan yang kedua, wah, saya 5 tahun lagi mati nih. Jadi inilah yang dimaksud dari pembingkaian, bahwa pilihan sebagian besar dipengaruhi oleh cara sebuah masalah dinyatakan. Kita melihat lagi gambar di sini. Ini adalah sebuah jalan bebas hambatan yang pemandangannya sangat indah ya di Lakeshore Drive di Chicago. Jalan ini menyusuri garis pantai Danau Michigan. Kalau dilihat-lihat, apa sih yang unik dari jalan ini? Kayaknya jalan biasa aja deh. Nah, ternyata di bagian jalan ini membuat, kan ini bentuknya es ya. Nah, ini tuh berbahaya belokannya. Banyak pengemudi gagal memperhatikan kecepatan dan akhirnya banyaklah kecelakaan terjadi di situ. Nah, karena banyak kecelakaan terjadi di situ, Pemkot Chicago nih berpikir, cara apa ya yang bisa kita lakukan agar menekan tingkat kecelakaan di jalan itu? Akhirnya ditemukanlah efek visual garis-garis putih yang kita bisa lihat ya di situ ada garis-garis putih di jalan marka jalan. Kenapa sih harus garis-garis putih itu? Nah, ternyata semakin semakin mendekati belokan, garis-garis kecil itu makin rapat. Jadi ada sensasi kecepatan bertambah. Padahal mah enggak. Gitu. Jadi seolah-olah garis ini tuh bicara, hey, injak rem sebelum titik ujung belokan. Gitu. Nah, garis-garis putih ini efek visualnya telah mendorong para pengendara agar jangan ngebut di tikungan es ini. Kemudian tentang menahan godaan. Manusia sadar akan konsep godaan setidaknya sejak zaman Adam dan Hawa kan. Untuk menyederhanakan, kita akan mempertimbangkan dua titik ujung, panas dan dingin. Contoh, ketika lapar, Sally adalah seseorang, ketika Sally lapar dan ada aroma ayam geprek sambal pete menguar dari dapur, kita bisa katakan dia dalam keadaan panas. Dia sangat lapar dan mencium bau aroma makanan yang sangat nikmat. Namun, ketika Sally lagi merenung di malam minggu, kira-kira berapa ya jumlah kacang yang bisa dia makan sebelum makan malam di hari Rabu nanti gitu. Itu merupakan kondisi yang dingin. Strategi untuk menahan godaan itu ada dua, strategi pengendalian diri dan akuntansi mental. Nah, yang pertama adalah jam alarm clocking. Siapa di sini yang sering kesiangan? Ya, saya. Jam alarm clock ini apa sih? Jadi ini tuh sebuah jam yang dirancang untuk membangunkan orang. Jadi jam ini akan berbunyi. Oke lah, aku kasih waktu 5 menit untuk kamu tidur lagi. Nah, akhirnya oke, diamlah jamnya itu 5 menit. Setelah 5 menit, jamnya itu bangun lagi. Nah, karena orang ini nggak bangun-bangun, jamnya ini akhirnya dia tuh lari. Dia akan bersembunyi sampai orang yang tidur ini bangun, mencarinya dan mematikannya. Akhirnya orang tersebut berhasil bangun. Nah, itu pengendalian diri jam alarm clocking. Kemudian strategi bertaruh. Apa sih strategi bertaruh?
Jadi ada dua orang teman mahasiswa A dan B. Keduanya ini sedang dalam masa overweight nih. Keduanya ini saling support. Ayo kita diet, kita turunkan berat badan ya. 1 bulan kita harus turun sekilo atau 1 bulan kita harus turun 5 kilo. Nah, yang kalah harus ngasih $10 misalkan. Jadi karena kita nggak mau kehilangan $10, kita harus turunkan berat badan sampai ke target yang diinginkan. Kemudian ada klub tabungan Natal. Jadi kan kalau Natal itu kebutuhannya sangat banyak ya. Kita membeli misalkan untuk makan atau baju baru dan kebutuhan lainnya. Nah, karena kebutuhan banyak di bulan itu, jadi ada beberapa orang membentuk klub tabungan Natal. Klub tabungan Natal ini apa sih? Jadi beberapa orang memberikan iuran selama setahun. Jadi hanya bisa diambil ketika bulan Natal tiba. Jadi uang yang dikumpulkan ini tidak liquid, tidak bisa diambil semaunya. Nah, itu merupakan strategi pengendalian diri supaya nanti pas Natal kita semua punya uang nih. Kemudian akuntansi mental. Apa sih akuntansi mental? Akuntansi mental adalah sistem yang digunakan oleh rumah tangga untuk mengevaluasi, mengatur, dan mengolah anggaran rumah tangga dalam rangka mengendalikan belanja. Dalam banyak kasus, ada yang benar-benar mempunyai rekening yang berbeda. Misalkan punya dua rekening, satu pendidikan, satu rekreasi, kemudian punya rekeningnya lagi. Jadi mereka tuh benar-benar menempatkan uang pada tempatnya. Nah, akuntansi mental ini penting justru karena rekening mental diperlukan sebagai tak fungible atau tidak berlabel. Karena kita sudah menempatkan uang sebesar X untuk pendidikan, berarti kita tanpa beri uang X untuk pendidikan, bukan untuk foya-foya, bukan untuk jajan misalkan. Nah, tentu saja banyak orang kan nggak punya kemampuan untuk menabung ya, makanya perlu akuntansi mental. Sebagian orang susah menabung, sebagian lagi orang malah kesulitan membelanjakan uang. Kalau udah ekstrimnya orang sulit membelanjakan uang, kita sebut apa? Pelit. Contoh lain yang disebutkan oleh buku ini adalah jargon atau slogan Don't mess with Texas. Jadi, pemerintah Texas ini sedang mengimajinasikan upaya apa sih yang bisa kita lakukan supaya mengurangi sampah yang ada di Texas gitu. Akhirnya dia membuat jargon, kemudian dipasarkan oleh orang-orang prominent dan orang-orang artis di Texas. Akhirnya jargon ini, slogan ini tuh berhasil. Don't mess with Texas. 29% kasus buang sampah sembarangan berkurang pada tahun pertama dan 72% kasus buang sampah sembarangan berkurang pada tahun kedua. Ini bukan karena peraturan yang sangat rigid atau sangat memaksa, tapi karena dorongan slogan yang sangat kreatif sehingga buang sampah sembarangan bisa berkurang. Sebenarnya kapan sih orang butuh dorongan? Menurut buku ini, orang butuh dorongan ketika dihadapkan kepada pilihan yang berat. Kemudian manfaat sekarang, biaya belakangan. Maksudnya, oke, kita sekarang merasakan manfaatnya. Misalnya kita ngerokok sesukanya, tapi biaya belakangan eh, atau ketika sakit belakangan, nah itu kan kita artinya butuh dorongan supaya jangan melakukan tersebut gitu. Kemudian kadar kesukaran masalah yang dihadapi atau pilihan yang dihadapkan kita. Kemudian frekuensi, karena kita jarang menghadapi masalah tersebut, kita tuh jadi nggak tahu sebenarnya kita tuh seharusnya memilih yang mana. Nah, di saat itu kita butuh dorongan. Yang menarik lagi dari buku ini adalah cara menambah donor organ. Ternyata di Amerika itu banyak orang yang ingin mendonorkan organnya, tetapi organ ini hanya bisa didonorkan ketika dalam keadaan yang pasien yang mati otak atau udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi dalam penantiannya untuk menanti organnya itu banyak pasien yang sudah meninggal gitu. Jadi buku ini itu mendorong agar orang itu menambah
donor organ karena satu orang itu bisa mendonorkan tiga organnya. Ketika 1.000 orang, maka 1.000 orang kali tiga donor yang bisa didonorkan. Artinya semakin banyak pendonor, semakin banyak pasien yang bisa kita selamatkan hidupnya. Tapi masalah yang paling banyak dihadapi oleh orang yang ingin donor adalah persetujuan keluarganya. Jadi buku ini mendorong supaya membuat persetujuan tersurat atau pengambilan rutin, anggapan persetujuan sebagai pilihan wajib dan norma. Artinya norma jika suatu negara itu telah membuat environment atau oh ternyata banyak orang yang donor loh. Nah, orang-orang akan mengikuti ajakan tersebut atau kebiasaan tersebut. Setelah itu ada privatisasi pernikahan. Nah, dalam sudut pandang hukum, pernikahan hanyalah status resmi yang diciptakan oleh negara dan disertai hak dan kewajiban pemerintah. Sebenarnya kalau menikah itu apa sih manfaat yang diterima? Menurut buku ini ada manfaat ekonomi dan non-ekonomi. Misalkan manfaat beban pajak, hak istimewa. Misalkan ketika kita suami istri, ada dong hak cuti melahirkan, ada dong hak cuti untuk menemani istri melahirkan. Tetapi ketika kita tidak menikah, yang hak itu tidak akan diterima. Kemudian urusan waris dan hak terkait kematian, hak milih, perwakilan dalam pembuatan keputusan, dan hak pembuktian dalam pengadilan, seperti itu. Jadi sebenarnya buku ini itu privatisasi pernikahan itu mendorong agar organisasi privat seperti keagamaan itu bisa mengelola keputusannya tentang pernikahan sendiri. Kalau di buku ini ada tentang orang yang sesama jenis itu ingin bermitra gitu, bermitra jangka panjang, sedangkan negara itu mengurusi tentang pernikahan. Artinya negara ikut campur mengenai pernikahan. Padahal ketika negara nggak ikut campur, seorang dua insan ini itu merupakan mitra, bisa disebut sebagai mitra karena negara ikut campur. Jadi pernikahan ini merupakan urusan sipil. Kemudian selusin dorongan. Yang pertama, give more tomorrow. Banyak orang yang mempunyai keinginan kuat untuk berderma. Dan diduga mereka sebenarnya berdermanya lebih sedikit daripada apa yang mereka inginkan. Misalkan, saya nih sebenarnya pengen menyumbang 100 juta nih. Tapi ternyata yang saya lakukan, saya cuma nyumbang 1 juta. Kenapa? Karena yang tadi dibahas yaitu kelembaman. Sistem reflektif saya pengen saya menyumbang 100 juta. Ternyata sistem otomatis saya nggak melakukannya. Gagasan dasarnya, orang memberi sedikit derma ke lembaga favoritnya, kemudian komitmen nilainya akan ditingkatkan setiap tahun. Jadi akan terus meningkat, meningkat, sehingga give more tomorrow. Kiranya program ini memberikan lebih banyak uang untuk berderma dan untuk yang membutuhkan, dan menyenangkan para donor. Karena itu sebenarnya mereka berniat baik, tapi pelupa gitu. Kemudian ada potongan pajak dan kartu debit derma. Satu dorongan kuat terkait kiranya mempermudah orang mendapatkan potongan pajak karena sudah berderma. Diterbitkan satu kartu debit khusus untuk memberikan sumbangan. Jadi khusus buat sumbangan, bukan buat belanja, bukan buat beli tiket atau apapun ya. Jadi ada satu kartu debit untuk berderma. Di akhir tahun ada laporan transaksi di rekening tersebut untuk langsung ditransfer ke lembaga otoritas pajak. Nah, sumbangan tersebut akan mengurangi pajak yang akan terutang. Kemudian ada laporan pajak otomatis. Terbayang nggak sih ada laporan pajak otomatis gitu? Akan sangat mudah ya. Nah, di laporan pajak otomatis ini pendekatan di mana siapapun yang tidak merinci potongan pajak dan tidak punya penghasilan yang tidak dilaporkan ke otoritas pajak akan menerima surat laporan pajak yang sudah diisi. Nah, untuk melaporkannya, mereka tinggal mentandatangani dan kemudian mengirimkannya melalui pos atau melalui web. Ini terjadi latarnya di Amerika ya.
Nah, dengan adanya laporan pajak otomatis ini, diperkirakan akan menghemat 225 juta jam kerja, penyusunan surat laporan pajak, dan biaya pembuatannya sebesar 2 miliar dolar lebih. Kemudian, apakah mereka percaya dengan otoritas pajak? Nah, cara IRS untuk meyakinkannya dan mengecek kejujuran pungut pajak adalah jika ada kesalahan, uang yang Anda bayar akan dikembalikan, ditambah bonus. Misalkan seperti itu. Contoh negara yang telah menerapkan laporan pajak otomatis adalah Denmark, Swedia, Belgia, Spanyol, Prancis. Ada lagi stick.com. Berkomitmen kepada tindakan tertentu adalah salah satu cara meningkatkan peluang keberhasilan. Nah, sebuah website dengan nama stick.com menawarkan dua cara membuat komitmen finansial dan non-finansial. Jadi website ini membantu kita untuk mendorong pilihan komitmen yang telah kita buat. Kemudian berhenti merokok tanpa bantuan. Ada sebuah program bernama Committed Action to Reduce and End Smoking. Program tersebut merupakan program tabungan yang ditawarkan oleh Green Bank of Caraga di Mindanao, Filipina. Jadi orang yang ingin berhenti merokok itu menyetorkan uang sejumlah sebesar uang yang dia belikan untuk merokok. Nah, setelah 6 bulan, diteslah dia apakah dia berhasil dengan komitmennya. Setelah dites urin, jika dia lulus, udah nggak ngerokok lagi, maka uangnya akan dikembalikan. Nah, jika dia nggak lolos, maka rekeningnya akan ditutup dan kemudian uangnya akan disumbangkan. Kemudian helm sepeda motor. Banyak ya yang pakai motor tapi nggak pakai helm. Banyak negara melarang kendaraan tanpa helm. Bagi libertarian, bukankah jika orang ingin mengambil risiko, seharusnya boleh gitu. Tapi di sisi lain, paternalis garis keras, pemerintah ingin mengatur agar warganya tertib. Jadi di sini ditemukan helm eh, pengendara yang ingin nggak pakai helm, sedangkan pemerintah ingin mengaturnya. Jadi gimana caranya? Dibuatlah SIM khusus. Nah, gimana cara mendapatkan SIM khusus? Dengan cara itu ada tes pengendara lagi dan harus mempunyai asuransi kesehatan. Jadi akan memuaskan keduanya, yang ingin nggak pakai helm dan yang ingin tertib. Kemudian berhenti berjudi. Selama dasawarsa kemarin, beberapa negara bagian Amerika Serikat, termasuk Illinois, Indiana, Missouri, telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pecandu menaruh namanya di daftar dilarang masuk kasino atau mengambil hasil kemenangan judi. Gagasannya adalah bahwa orang yang punya masalah dalam mengendalikan diri menyadari kekurangannya gitu. Dan dia ingin membuat sistem efektifnya mengendalikan sistematis. Oh, saya nggak boleh udah di blacklist nih dari sini, jadi nggak jadi masuk gitu. Kemudian ada Destiny Health Plan. Perusahaan asuransi suka nggak sih kalau dia sebenarnya membayar rawat inap gitu? Nggak suka kan? Gitu pun pasien dia juga nggak suka nih membayar biaya kesehatan. Di ruang inilah ada yang namanya Destiny Health Plan yang ditawarkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Illinois, Wisconsin, Michigan, dan Colorado. Sistemnya gimana sih? Jadi sistem ini itu akan memberikan insentif pada orang, eh, misalkan gini, si A, si A pengen punya, si A join Destiny Health Plan. Di program ini ada namanya Vitality Box. Ketika menjalankan hidup sehat, misalkan eh, kita ke klub olahraga atau mendaftarkan anak untuk ikut klub olahraga, itu akan mendapatkan Vitality Box. Apa itu Vitality Box? Itu seperti poin yang bisa kita gunakan untuk pesan hotel, memesan tiket pesawat, seperti itu. Jadi keduanya akan terdorong supaya hidup menjadi lebih sehat. Jadi nggak ada tuh untuk biaya kesehatan yang mahal. Dan $1 sehari. Diceritakan, kehamilan remaja adalah sebuah masalah yang serius. Remaja 18 tahun yang sudah hamil, kemungkinan 1 tahun atau 2 tahun lagi itu dia akan hamil lagi. Beberapa kota di Greensboro, North California, mengadakan suatu program. Jadi pemerintah itu memberikan $1 per hari kepada remaja putri yang mereka tuh nggak hamil lagi.
Ternyata setelah dihitung, biaya program $1 sehari itu lebih murah daripada pemerintah membiayai anak-anak hasil dari kelahiran remaja tersebut. Kemudian filter untuk AC. Kita tuh bingung, kapan sih sebenarnya kita tuh harus mengganti filter AC? Kapan sih filter AC itu akan rusak? Nah, kalau rusak tentu akan biaya perawatannya lebih mahal lagi kan. Seperti halnya di mobil ada tanda untuk bensin habis lampu merah, seharusnya di filter AC juga diberikan lampu merah sebagai tanda untuk oh segera diperbaiki nih, segera diganti seperti itu. Kemudian cat kuku anti gigit dan disulfiram. Orang yang ingin mengubah kebiasaan buruk mungkin bisa membeli produk yang membuat kebiasaan itu terasa nggak menyenangkan atau menyakitkan kalau dilakukan sehingga dia nggak melakukan itu lagi. Cat kuku anti gigit. Nah, jadi ada produk cat kuku yang kalau digigit itu rasanya pahit, misalkan Mafala atau Orlino Bite. Jadi melalui sistem ini, sistem reflektif memilih untuk mendisiplinkan sistem otomatis. Jadi menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Kemudian ada cek kesantunan. Menurut penulis buku ini, dunia modern itu kekurangan kesantunan. Mungkin kita sering melihat kirim email marah-marah, kirim chat marah-marah. Padahal ketika kita marah-marah, efeknya akan panjang kan? Nah, usulan dari buku ini adalah adanya cek kesantunan. Seperti pop-up, awas email ini tampaknya nggak santun nih, apa Anda benar-benar ingin mengirimkannya? Jadi ada tools yang bisa mendeteksi kata-kata kasar. Sekiranya itu cerita-cerita yang ada di buku tersebut. Kesimpulannya, bahwa fitur-fitur situasi sosial yang tampak kecil bisa berefek besar bagi perilaku orang. Dorongan itu ada di mana-mana, bahkan ketika kita tuh nggak melihatnya. Arsitek pilihan, baik maupun buruk, ada di mana-mana dan tidak terhindarkan, dan sangat mempengaruhi pilihan kita. Bahwa paternalisme libertarian bukan oksimoron atau bertentangan. Arsitek pilihan bisa mempertahankan kebebasan memilih sambil juga mendorong orang ke arah yang akan memperbaiki kehidupan mereka. Jadi di awal tahun ini, semoga kita bisa mempertimbangkan dorongan-dorongan dan pilihan kita dan menjadi arsitek pilihan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erinda. Materi hari ini cukup menarik ya. Jadi buku ini mengandung beberapa bab, diantaranya bab manusia dan ekon, kemudian gaya berpikir otomatis versus reflektif, kemudian ada istilah bias status quo, dan bab menahan godaan. Eh, saya ada satu itu Kak tadi, tentang selusin dorongan tadi ya, tentang berhenti merokok tanpa bantuan. Nah, itu saya teringat tentang itu apa stand up komedian Tretan Muslim ya. Nah, itu orang-orang itu kenapa kok kayak nggak peduli sama peringatan di rokok ya? Kayak peringatan rokok membunuhmu, menyebabkan kanker, gangguan jamil, apa janin. Kemudian orang-orang mungkin tidak takut tentang apa ya penyakit yang akan diidapnya ketika merokok secara rutin. Mungkin orang-orang bakalan takut kalau di di bungkus rokok itu ditempeli dengan peringatan apa biaya operasi kanker 500 juta, kemudian biaya perawatan per bulan 200 juta. Mungkin orang-orang bakal apa ya tertarik untuk tidak merokok seperti yang Kakak Erindah yang sampaikan di awal tadi tentang apa tai lalat apa lalat ya yang di kloset tadi. Lalat. Ya, mungkin itu saja. Untuk peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau mengirimkannya di kolom komentar. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang ingin bertanya dan sedang mengetik. Bagaimana tanggapan Kak Erinda yang tadi, Kak? Betul, Mas Wang, kalau dari buku ini itu bisa jadi sebenarnya bisa diambil kesimpulan kalau itu termasuk arsitek pilihan. Nah,
Kalau dari bungkus rokok itu artinya pemerintah punya tujuan nih untuk mengurangi konsumsi rokok kan. Nah, karena pemerintah ingin mengurangi konsumsi rokok, mendesain nih gimana sih caranya. Nah, salah satunya dengan menampilkan 500 juta di bungkus rokok ya, biaya operasi. Bisa juga tuh, mungkin bisa diusulkan. Itu merupakan dorongan ya. Siapa tahu kalau gitu lebih manjur daripada cuman gambar paru-paru dibelah. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan. Kak, soal pajak tadi berhubung kakak dari DJP, bagaimana ya kemungkinannya jika diterapkan di Indonesia? Kak Erinda, silakan. Baik, terima kasih ya kalau pertanyaannya. Nah, jadi buku ini kan latarnya di Amerika Serikat. Bagaimana kalau diterapkan di Indonesia? Kita tentu melihat beberapa aspeknya lagi. Apakah keadaan masyarakatnya yang sama atau ekonominya sama dan sebagainya. Kalau diterapkan di DJP seperti apa? Saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab ya. Tapi ada penelitian-penelitian selanjutnya, Kak. Terima kasih. Baik, mungkin ada tanggapan dari Kak Vita. Jika tidak ada, akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu ya. Mbak Erin, jadi buku ini genrenya lebih ke psikologi ketimbang self-development ya. Soalnya dari paparan tadi kayaknya lebih ke main game sih. Dari Kak Arisandi Joan atau Jejen. Ya, ya. Memang psikologi digabung dengan ekonomi gitu. Behavioral economics kayak gitu. Untuk main games ya. Kalau menurut saya sejauh itu bermanfaat dan dorongan-dorongan tersebut diterapkan, kenapa tidak? Kita bisa meniru misalkan gambar lalat di toilet gitu. Iya, iya Kak Arisani. Kita bisa sebagai arsitek pilihan bisa memanipulasi keadaan supaya berjalan seperti apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin toilet bersih, bisa tuh kita bikin gambar lala di toilet. Atau kita ingin mengurangi kecelakaan, kita buat efek-efek visual seperti itu. Kalaupun main tricks tersebut bermanfaat dan bisa kita terapkan, menurut saya nggak apa-apa. Atau yang dimasalahkan genre bukunya, atau gimana Kak? Iya Kak Taufan, silakan. Oke, halo, tes tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Terdengar dengan Kak. jelas Kak. Oke, baik. Oke, sebelum sebelum bertanya ya, saya ingin menambahkan apa ya Mbak Erinda tadi sampaikan terkait dengan sebenarnya topik bahasan yang cukup menarik ya. Salah satu contoh, mungkin salah satu contoh dari status quo ya Mbak Erinda ya, terkait dengan kita yang sudah berada di zona nyaman itu yang masuk juga ke salah satunya kebiasaan merokok gitu kan. Nah, terkait dengan pencantuman peringatan di bungkus rokok itu sendiri, sebenarnya kan itu kan berdasarkan dari Kemenkes kalau nggak salah. Jadi ada tindak lanjut dari Kemenkesnya itu sendiri untuk mempedomani masyarakat umum tentang bahaya merokok. Tapi mungkin idenya cukup bagus karena kebiasaan dasar dari rakyat Indonesia ini sendiri kan lebih takut akan biaya sakit daripada sakitnya itu sendiri, benar kan? Jadi lebih memikirkan biaya rumah sakitnya itu daripada
efek yang dirasakan oleh tubuhnya itu sendiri. Itu mungkin jadi hal yang bagus. Sebenarnya juga pemerintah sudah setiap tahun ya menaikkan tarif cukai terhadap pokoknya itu sendiri. Kalau misalnya saya berbicara mengenai apa yang saya pelajari di instansi saya ya, dan itu pun masih belum terlalu efektif seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan saya itu sendiri, Mbak Erinda Arum ya, terkait dengan status quo tadi, ini kan bukunya merujuk pada kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat di Amerika ya. Terkait dengan apa yang terjadi dengan kita di Indonesia ini sendiri, terkait dengan apa yang disebut dengan status quo bagi masyarakat Indonesia, atau bisa kita sebut sebagai sesuatu yang sebenarnya sudah berjalan di tempat, tapi dipaksa-paksain untuk terus positif gitu kan. Apakah ada contoh konkret ataupun solusi konkret terkait dengan itu sehingga kita bisa aplikasikan pada kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih Kak Taufan. Cocok banget cukai sama rokok ya. Sejauh yang saya baca sih contohnya di Amerika. Memang buku ini latarnya di Amerika ya, Mas. Kalau untuk mengurangi rokok, mungkin itu butuh dorongan dari dalam sendiri sih, Mas. Gimana ya cara mengurangi rokok? Nah, kalau bapak saya itu dulu perokok, perokok sangat aktif banget gitu. Tapi sekarang beliau udah nggak merokok. Gimana cara membuat orang jadi nggak merokok? Nah, yang pertama dimusuhi keluarganya. Kalau itu dari pengalaman saya ya, Mas, bukan dari uh, isai ilmiah ataupun jurnal ilmiah, tapi dari pengalaman saya nih ya. Boleh nggak Mas saya jawab dari pengalaman saya? Jadi Enggak apa-apa, dari Mbak. Aman. ya, jadi saya tuh selalu marah kalau bapak saya merokok gitu. Saya sembunyiin. Terus saya pernah gunting-gunting topinya, saya gunting bajunya, saya sembunyiin. Jadi saya tuh marah kalau bapak saya ngerokok. Nah, karena saya batuk kalau bapak saya ngerokok. Jadi saya pura-pura aja tuh sakit banget ketika bapak saya merokok. Pasti orang tua nggak tega kan kalau anaknya sakit, ya kan? Nah, itu mungkin yang membuat bapak saya untuk berubah pikiran jadi berhenti merokok. Kalau itu dari internal semua. Kalau untuk kebijakan publik menghentikan rokok, selain menaikkan cukai, sejauh ini saya belum ada ide. Kalau Mas sendiri ada ide nggak? Yang tadi sih yang seperti saya bilang tadi kalau misalnya setiap tahun itu kan harga Tentang tarif rokok rokok ya? kan harga tarif rokok kan naik kan. Nah, tadi Iya. yang merujuk ke pertanyaan saya itu terkait dengan status quo, Mbak, yang maksudnya Mm-mm. itu kita sudah stay di tempat gitu kan. Sudah tahu stay di tempat tapi nggak mau bergerak karena sudah terbiasa dengan kebiasaan itu. Gitu kan. Nah, masyarakat Indonesia sendiri kan banyak kan yang kayak gitu kan. Nah, apakah diperlukan sesuatu yang dari luar diri sendiri untuk memotivasi kita keluar dari status quo atau gimana itu? Karena kan kalau misalnya dari diri sendiri kan ya mungkin bisa, tapi nggak semua orang itu mungkin bisa mengaplikasikannya kayak gitu. Maksudnya kita sebagai posisi arsitek pilihan untuk dalam rangka mengurangi rokok di seluruh Indonesia. Enggak, status quo Status secara umum. iya iya kan. Jadi Hmm, penduduk Indonesia ini udah nyaman dengan kebiasaan merokok ngopinya gitu kan. Jadi hmm. bagaimana kita sebagai arsitek pilihan untuk mengurangi itu? Nggak cuma di merokok sih, tapi misalnya kayak contoh-contoh lain seperti sudah terbiasa untuk hidup santai kayak gitu. Jadi kayak tidak ada hal-hal yang apa tuh hal-hal yang menurut mereka sulit itu nggak mereka lakukan seperti itu. Jadi bukan cuma sekitar di rokok tapi secara umumnya Mbak. Kalau secara umum, eh, menurut saya ya Mas, kalau sebagai arsitek pilihan itu kita harus tahu dulu goalnya apa secara spesifik. Contohnya Caroline tadi, goalnya tuh biar orang tuh nggak makan makanan junk food, biar anak-anak itu nggak makan makanan yang nggak sehat. Jadi dia menata kantinnya supaya jadi makanan yang sehat itu di depan mata. Nah, eh, kalau misalkan ini kan rokok, misalkan rokok di seluruh Indonesia, tentunya kondisi geografis, kondisi psikologis, dan kondisi eh, masyarakatnya akan beda-beda. Jadi seorang arsitek pilihan akan menyesuaikan tempatnya. Orang Jawa pasti beda dong karakternya dengan orang Batak. Bukan kita ras ya, tapi kan eh, itu lokasi daerah itu juga mempengaruhi lokasi orang, bagaimana sih orang tersebut bertindak di daerah itu akan berbeda dengan di daerah lain. Iya nggak, Mas? Nah, tentu arsitek pilihan di daerah itu menyesuaikan caranya dengan kebiasaan yang ada di daerah tersebut.
Kalau misalkan di sudut kantor, kita bicara di kantor seorang arsitek pilihan di sebuah kantor mengurangi kebiasaan gimana sih caranya orang nggak ngerokok di kantor atau orang jadi lebih produktif di kantor. Contohnya, eh, biar mengurangi rasa malas, kita bikin yang kubikelnya terlihat semua. Jadi siapa yang tidur kelihatan, siapa yang nggak kerja kelihatan. Pasti akan termotivasi nggak sih? Oh temen gue itu ternyata produktif banget daripada aku cuma tidur doang. Oh kasihku ternyata melihat aku dong yang produktif ini gitu. Itu lingkup yang kecil. Kalau untuk lingkup yang seluruh Indonesia, saya rasa perlu pendekatan ke karakteristik-karakteristik di berbagai daerah, Mas. Kira-kira gimana? Baik, ya. Terima kasih, Mbak. Jadi emang perlu penyesuaian lagi ya. Ya, terima kasih Mbak Erinda. Makasih ya, Mas. Maaf kalau ada salah-salah. Aman, Mbak. Sama-sama belajar, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin sesi Q&A hari ini dicukupkan. Eh, saya mengingatkan kembali untuk seluruh peserta Ngobras untuk mengisi presensi di kolom chat yang akan dikirim oleh admin. Kemudian jangan lupa untuk join event Bincang Literasi Isu Terkini melalui live IG Kemenkeulip membahas isu krisis iklim bersama Ibu Masyita Kristalin tanggal 21 Februari 2024 pukul 19.15 sampai 20 WIB. Kemudian untuk peserta yang ingin decluttering buku agar lebih bermanfaat bisa didonasikan ke Kemenkeulip untuk direview Sobat Baca dan linknya akan diberikan oleh admin. Baik, mohon maaf bila saya ada salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak sobat baca. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Kak Erinda, Kak Awang, dan Sobat Baca semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya minggu depan.